Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis 11 Desember 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun marilah lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Alai di Jesus ma akasisianna tujolona idok ma. Maling leng hati-hatiku midana toropon. Anu nga pola tulu hari diingani au. Janadanga dong balajon nasida. Dang hum rohaku pamulihon nasida sojolo nilehon mangan. Sotung adurusan nasida maun didalani. Demikian firman Tuhan. Yesus peduli kebutuhan kita. Ini menjadi tema renungan kita hari ini. Jemaat Tuhan, melalui nas hari ini yang merupakan perkataan Tuhan Yesus, Yesus menunjukkan hatinya yang penuh belas kasihan ketika ia melihat orang banyak yang sudah lama bersama-sama dengan dia dan mulai merasa lapar. Ia tidak hanya memikirkan pengajaran rohani kepada mereka, akan tetapi juga memperhatikan kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani mereka. Dari sikap Yesus ini, kita belajar bahwa Tuhan memahami seluruh bagian hidup kita, termasuk kebutuhan sehari-hari yang kadang kita anggap biasa-biasa saja. Terkadang kita merasa khawatir dengan kebutuhan hidup, entah itu makanan, pekerjaan, atau hal lainnya yang kita perlukan dalam hidup kita ini. Namun nas ini mau mengingatkan bahwa Yesus tidak hanya melihat, memberikan kepada kita kebutuhan rohani saja. Yesus tidak menutup mata terhadap pergumulan kita. Ia melihat, ia peduli, dan ia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Kasihnya bukan hanya untuk roh kita, tetapi juga untuk kehidupan nyata yang kita jalani melalui tubuh kita ini. Jemaat Tuhan, ayat ini juga mengajarkan bahwa kita boleh datang kepada Tuhan apa adanya. Tidak ada kebutuhan yang terlalu sepele untuk diberikannya kepada kita. Saat ini kita mungkin merasa lelah atau khawatir. Kita bisa berdoa dan mencurahkan isi hati kita kepadanya. Tuhan tidak akan mengabaikan kita, sebab ia sendiri mengatakan bahwa ia tidak ingin umatnya binasa di jalan. Melalui kisah ini, kita dikuatkan bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika ia mampu memberi makan ribuan orang, ia juga mampu menolong kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Yang penting, kita tetap percaya, tetap setia, dan tetap mendekat kepadanya. Di dalam kasihnya, kita menemukan penghiburan dan kekuatan untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang peduli dan memahami setiap kebutuhan kami setiap hari. Ajari kami untuk percaya penuh bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kekurangan. Kuatkan hati kami, agar kami merasa kami mendapat pertolongan dari Tuhan kapan saja, dan kami dimampukan untuk tetap bersandar kepada kasih dan pemeliharaan-Mu. Kiranya hari ini kami berjalan dengan keyakinan bahwa Engkau sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat aktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Salam.
jorok do Tuhaki, sai diiring-iring Yesus, au nagale si tutu, ditukul idolakaku, di parmudu au burju, mololo jauh mardalan nang mahe uton diki, lehonon naik natiu, sian batu mamahi, lehonon naik natiu, sian batu mamahi. Sai ditogu-togu Yesus, au di parhonsihani, pai masa tau tu surgo, ima inganan nai, jala iraoku sogot, panogu nai diau, pujioku haholongon, nitu hatai di